dengan saya Nawulan di Balik Tarot. Kali ini giliran dari Kamis Legi dan Jumat Pahing ya. Oke, saya kocok kartu decknya dulu. Bagaimana jika mereka menikah? Saya berusaha untuk melihat rinci ya. Bagaimana 10 tahun ya jika mereka ada pernikahan, bagaimana saya lihat nanti Kamis Legi dan Jumat Pahing. Oke, saya kocok kartu decknya. Bagaimana rizkinya dulu ya. Berapa Kamis Legi Jumat Pahing? Oke ya, saya kocok acak. Sabtu Pahing dan Minggu Kliwon. Bagaimana hubungan mereka ya. Terus ya, oke. Sekarang ambil kartu deck kedua. Oke ya. Sabtu Pahing dan Kamis Legi dan Jumat Pahing, maaf. Kamis Legi dan Jumat Pahing. Saya cawang dulu ya. Saya ambil kartu tarotnya. Bagaimana hubungan secara chemistry-nya ya Pak ya, bagaimana cinta mereka. Saya akan mengambil lagi. Oke, bagaimana keuangannya jika mereka berdua menikah ya, saya lihat dulu. Ada believe in magic. Open your eyes and see the magic that's all around in nature. The fairy of the northern lights says you are part of nature, so you are magical too. Kalau di sini mungkin terlihat keuangan kalian, kehidupan rezeki kalian tuh harus percaya bahwa di perjalanan kalian itu kan banyak keajaiban yang mungkin luar biasa, yang tidak disangka-sangka bisa jadi seperti itu. Kalau dari aura Kamis Legi dan Jumat Pahing ya, Kamis Legi dan Jumat Pahing itu kalau saya lihat aura, apakah mereka tuh match? Kalau saya lihat auranya memang mereka sepertinya agak bertolak belakang ya, agak bertolak belakang. Mungkin di sini mungkin bisa jadi mereka pada saat menikah, ini berlaku untuk bagi yang menikah ya. Pada saat menikah mungkin mereka banyak perbedaan di dalam setiap hubungan mereka. Makanya muncul kartu believe in magic. Jadi kedua-duanya setiap dari perseorangan masing-masing harus mempercayai bahwa di antara perbedaan yang nyata di antara mereka berdua dengan mungkin watak dan habit, kebiasaan atau watak atau perilaku yang mungkin bertolak belakang, atau bagaimana kesenangan atau hobi yang tidak sama, Tuhan tuh kalau memberikan jodoh ya, mungkin banyak perbedaan di situ. Mungkin bagaimana PR kalian untuk menemukan itu dulu, matchnya dulu. Apa sih, kenapa sih Tuhan mempertemukan saya dengan orang yang seperti ini ya? Jadi harus diambil positifnya dan harus mau mencari tahu, mau mencari solusi, dan tidak boleh masa bodoh. Maksudnya begini, pada saat kalian menikah, kok aku banyak perbedaan ya, kenapa Tuhan gak berikan jodoh yang harusnya seperti yang aku inginkan? Ternyata sampai ke sini kok banyak ketidakcocokan di antara kami, misalnya seperti itu. Ingat lagi bahwa setiap hidup itu, setiap kita diberikan hidup, setiap hari, setiap detik itu adalah ujian dari Tuhan. Bagaimana kita bisa pintar-pintar untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, ini pertama. Kartu deck kedua, Master ya. Master di sini kalian harus menikmati hidup kalian apapun itu. Jadi benar-benar di sini bahwa bagaimana kalian harus menikmati dulu, menerima dulu, accepted dulu untuk hubungan kalian berdua yang mungkin di awal banyak sekali perbedaan yang mungkin
Kadang memang jodoh itu banyak yang mungkin kita diberikan, kita misalnya saya suka keju, contohnya seperti itu. Saya dan suami saya sama sekali tidak suka keju, like that. Jadi kadang itu memang kesukaan aja hampir tidak sama. Tapi kenapa sama Tuhan kita dipertemukan? Berarti kan ada sesuatu yang mungkin sebenarnya ada kesamaan, ya. Tetapi kita belum menemukan itu. Nah, PR kita adalah bagaimana kita mencari itu. Oke, akan saya lihat. Jadi diri Rizky. Kenapa saya membicarakan, padahal ini kartu Rizky, tapi saya membicarakan perbedaan di antara kalian berdua. Jangan sampai kalian berdua yang mungkin kurang sinkron, kurang seide atau kurang sevisi atau kurang semisi ya, antara Kamis Legi dan Jumat Pahing ini. Terus akhirnya membuat rezeki kalian itu tidak bagus, karena terjadilah cekcok di antara kalian. Bagaimana kalian tidak bisa resonate antara satu sama lain, itu bisa jadi akan mengaruhi rezeki kalian, ya, karena ada aura negatif kalian keluar semua, akhirnya bisa mempengaruhi kondisi kehidupan rezeki kalian. Rezeki itu banyak sekali, bisa jadi rezeki kalian diberi rezeki banyak, tetapi rezeki anak belum, bisa jadi seperti itu. Ada harapannya di sini. Dituntut untuk Kamis Legi dan Jumat Pahing harus banyak berdoa, banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk lebih self controlnya, untuk rilis pada saat ada chaos di antara kalian berdua, itu bisa cepet rilis, biar tidak terjadi kekacauan yang terlalu setiap hari semakin kacau. Di sini ada Seven of Swords, ya, maaf, the Lovers, ada Page of Cups, ini ya, ada Four of Wands, maaf, dan ada Ten of Pentacles, dan ada Nine of Pentacles. Maaf, ini Ten of Cups ya. Saya agak minus, jadi kadang melihat ke bawah, jadinya ngomongnya yang ke bawah gini, maaf. Di sini keseluruhan kalau untuk keuangan kalian, kalian mendapatkan kemudahan. Rezeki kalian kalau kalian menikah itu enak, bagus. Di sini tuh kayak kalian tuh kayak sama-sama membawa rezeki. Cuman tadi bisa jadi pertengkaran, ada banyak hal-hal yang mungkin tidak hanya ekonomi aja. Karena ekonomi sama-sama berlebih, bisa jadi begitu ya. Kalian akhirnya sama-sama ego. Banyak hal yang akan terjadi di pernikahan kalian. Yang cenderung ini yang membuat kalian bertengkar adalah perkara anak. Nantinya kalau sudah nih punya anak, perkara anak, perkara kecil-kecil gitu, akhirnya kalian kayak setiap hari ada aja cekcok. Kamis Legi dan Jumat Pahing. Di sini Kamis Legi dan Jumat Pahing memang kalau di match kan auranya kurang shining. Bukan berarti saya tidak bilang kalian tidak berjodoh, itu bukan hak saya. Cuman kalau disatukan ini, menurut perhitungan saya, akan banyak dari kalian berdua itu yang mungkin itu tadi, banyak kesalahpahaman, banyak misunderstand ya, banyak kurang pasnya gitu, banyak ketidakcocokan di antara kalian. Kalau di sini ada yang tidak mengalah satu sama lain, tidak memahami di sini ya. Kalau ada salah satu dari kalian memang dia mengerti hidup, sudah memahami, lebih dewasa untuk memahami hidup, bahwa memang hidup itu ada ujian, dan dia lebih akhirnya secara spiritual dekat sama Tuhan, akhirnya bisa mengalah. Kalian bisa awet. Karena apa? Dengan salah satu, jadi harus salah satu ini benar-benar yang bisa menopang secara spiritual, agar bisa mengangkat semua beban kehidupan kalian berdua, biar keseimbangan, harmonisasi cinta kalian itu bisa balance ya. Jadi tidak sama terjadi perceraian atau yang mungkin ini cekcok setiap hari tapi tidak menyebabkan, bisa jadi ada keretakan itu sampai perceraian sebagian dari Kamis Legi dan Jumat Pahing. Tetapi
kayak mendung itu ada terus di kehidupan kalian, di hubungan asmara kalian, hubungan intern berdua ya, sehingga pengaruh nih ke anak-anaknya. Jadi tahun pertama saya lihat ada aura api ya, di situ kalian benar-benar sama-sama membaranya. Saya lihat banyak cekcok ya. Rizki mungkin bisa jadi ada yang mudah, ada yang sulit di sini sebagian dari Kamis Legi dan Jumat Pahing. Ada yang memang karena Kamis Legi dan Jumat Pahing itu kalau jamnya berbeda juga hoki mereka, aura mereka juga berbeda. Di sini jadi saya melihat secara general ya. Kalau Rizki saya lihat dan Rizki itu kayak del gitu, maksudnya rezeki kalian bagus, rezeki kalian bagus. Terus saya lihat tahun kedua, ketiga, tahun ketiga tuh kelihatan kayak pada saat kalian punya anak semakin rezekinya besar. Ini dari sisi finansial. Dari sisi hubungan tadi interest ada very spotting, it's time to go very spotting. It said that seeing is believing, but in fact the opposite is true believing in seeing. Jadi di sini kalian harus saling mempercayai bahwa apa yang di depan mata suami kalian atau istri kalian ini sudah yang diberikan yang terbaik sama Tuhan. Jadi bagaimana kalian bisa menerima? Ada white chestnut, harus menerima satu sama lain. Ini ada the tower, ada three of cups. Jadi pada saat pacaran mungkin tidak kelihatan secara signifikan kekacauan di antara kalian berdua. Pada saat sudah menikah, three of cups ini menandakan bahwa kurangnya keseimbangan antara kalian berdua, kurang match, banyak sekali terjadi perbedaan antara kalian sehingga ada perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan rumah tangga kalian, terutama dalam hubungan pada saat kalian berdiskusi, pada saat kalian bicarakan masalah. Banyak kayak kalau tidak salah satu mengalah, ini yang spiritual. Kalau spiritualnya sama-sama belum tinggi, spiritualnya belum dewasa ya, akan banyak pertengkaran di situ. Jadi harus yakin bahwa setiap hubungan yang diberikan Tuhan itu bisa rukun selama kita selalu landasannya adalah kesucian dalam pernikahan itu. Bagaimana kita bisa menjaga kesucian dalam pernikahan itu adalah kita saling menjaga itu, saling menahan. Pada saat salah satu marah, kita yang satu menahan. Bagaimana tidak terjadi api itu tidak terus seperti disiram bensin semakin membara. Nanti kekacauan itu akan ada dampaknya ke anak-anaknya, kasihan ya. Jadi tidak bisa melihat cinta kalian itu yang ada tuh kayak kalian tuh tengkar, cekcok terus seperti itu. Sampai kalau saya lihat ada permasalahan di keluarga masing-masing yang dari Jumat Pahingnya ini yang dominan. Memang Kamis Legi dan Jumat Pahing ini agak berat. Kalau saya lihat kalau mereka menikah agak berat. Tahun 3 mereka kalau rezeki oke. Tahun keempat mulai ada masalah yang agak lumayan berat. Tahun kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 ini permasalahan tidak dari perekonomian, tetapi dari mungkin cara pandang yang berbeda, tujuan hidup yang berbeda, sehingga kalian bisa jadi misunderstandnya setiap hari itu karena itu. Mungkin pada saat ada masalah dari salah satu keluarga, yang satunya ingin begini, yang satunya ingin begini, mereka tidak bisa saling bahu-membahu untuk bekerja sama. Kecenderungan mereka itu seperti air dan minyak. Jadi Kamis Legi dan Jumat Pahing, kalau secara aura memang sangat berat untuk mereka bersatu menjadi sebuah rumah tangga. Mungkin ini tergantung pilihan masing-masing. Kalau sudah punya pacar Jumat Pahing, atau kalian memang mungkin bisa dipikir lebih dalam lagi atau diistirqorohi lebih dalam ya. Saya tidak bilang bahwa weton ini adalah hitungan paten untuk kalian menyudahi sebuah hubungan. Tidak. Saya hanya melihat dari aura, dari mata batin saya, dan saya padukan dengan tarot ya, dari aura dan dari pengalaman saya. Jadi kalau memangnya ada sesuatu yang saya mungkin salah, saya mohon maaf. Cuman tadi dilandasi kalian bisa match kalau kalian tuh sama-sama dewasa dan sama-sama memahami
sudah secara spiritual tuh pengalaman hidup sudah banyak, akhirnya di sini kayak ada lebih sabar, lebih nerimanya, lebih mengalahnya itu banyak. Di sini kalau kalian masih sama-sama childishnya, sama-sama ego itu sulit untuk sinkron. Bisa menikah tapi mungkin pernikahan kalian kurang ada damai. Saya lihat auranya gelap. Tahun keempat, kelima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10 itu terjadi banyak masalah yang terus menerus, baik dari anak dan keluarga masing-masing. Ya, jadi memang saya lihat bukan saya menakut-nakuti, tapi ini agak berat yang kalian hadapi. Nah, bagaimana agar bisa kalian tidak berat menghadapi hidup ini? Saya lihat itu tadi, bagaimana kalian bisa menirakati, maksudnya mempunyai ritual khusus untuk pernikahan kalian dengan cara sedekah setiap tahun, atau kalau di Jawa itu ada yang bangun nikah ya, setiap tahun rutin. Terus kalau seperti saya, bangun nikah saya dengan sedekah. Setiap bulan saya ada sedekah khusus untuk pernikahan, walaupun hanya sedikit, hanya 100.000, tapi saya istiqomah. Jadi saya dapati bahwa hitungan itu akhirnya bisa saja dihitung, ini harus kalau dihitung satuannya begini, nantinya begini. Ternyata kalau kita rajin dengan sedekah, saya puasa khusus untuk pernikahan saya, jadi sama suami saya bekerja sama, saling memahami bahwa kita tuh sama-sama diuji. Saya diuji suami saya diuji saya ya. Jadi kalau kita sama-sama tahu itu, kita larinya ke Tuhan, tidak akan terjadi apa-apa. Kalian akan bisa tetap menjadi pasangan yang harmonis. Karena apa? Kalian positive thinking, menyerahkan diri kepada Tuhan, jadi aura negatif itu akan hilang. Saya sangat yakin itu. Jadi untuk Kamis Legi dan Jumat Pahing, jika kalian bisa sama-sama mendekatkan diri dengan Tuhan dan bekerja sama, no problem untuk kehidupan kalian. Kalian bisa bertahan sampai tua, insya Allah begitu. Bagaimana dengan kesehatan kalian? Saya kocok dulu. Kalau dari aura, kesehatan yang rentan dari Jumat Pahing. Nah, di sini ada Five of Wands. Kesehatan tergantung kalian bagaimana menyikapi. Jadi di sini bisa jadi karena seringnya cekcok, bisa jadi Jumat Pahing yang banyak mikir, ya. Karena Jumat Pahing itu cenderung orangnya keras, tapi mikirnya terlalu dalam. Dia itu juga keras tapi gampang mikir gitu ya, jadi dia tidak bisa kontrol emosinya. Kan Legi yang agak bisa kontrol, walaupun dia itu juga sama-sama keras tapi dia masih bisa menahan. Jadi di sini yang gampang sakit itu ya Jumat Pahing. Jadi hati-hati ya untuk ini, untuk saya lihat untuk aura Kamis Legi di Jumat Pahing. Jadi beda-beda. Nanti Jumat Pahing dengan apa tuh auranya akan beda. Jadi pada saat mereka disatukan tuh akan ada timbul aura yang berbeda. Jadi semoga diberi kemudahan ya. Apa yang saya lihat saya hanya sekilas, hanya manusia biasa, bukan untuk suatu garis besar yang harus dituruti, tapi ini hanya gambaran ya, gambaran saja. Terima kasih. Akan selanjutnya dengan request selanjutnya ya. Pasangan masih dengan pasangan-pasangan, jika ada request tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.